Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai OGIF. OGIF pada dasarnya mirip dengan diagram garis atau poligon. Hanya saja, pada sumbu X di sini, kita menggunakan tepi kelas. Sedangkan di sumbu Y, kita menggunakan frekuensi kumulatif. Jadi bukan frekuensi saja, tapi frekuensi kumulatifnya berupa frekuensi kumulatif kurang dari untuk OGIF yang positif. OGIF positif ini akan bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas, dan frekuensi kumulatif lebih dari untuk OGIF yang negatif. OGIF negatif itu bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Nah, apa saja yang kita perlukan untuk menggambar OGIF ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai cara membuat OGIF positif terlebih dahulu. Untuk membuat OGIF positif, tabel yang kita perlukan adalah tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, bagaimana cara kita untuk mengisinya? Untuk tabel frekuensi kumulatif kurang dari, di sini kita siapkan tepi bawah dari kelas interval pertama sampai tepi atas kelas interval terakhir. Nah, misalkan contohnya di sini kelas pertama itu dari 31 sampai 34. Berarti tepi bawahnya adalah 31 kurang 0,5 berarti 30,5. Demikian juga untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 35. Sehingga tepi bawahnya adalah 35 kurang 0,5, hasilnya adalah 34,5. Demikian juga untuk kelas-kelas berikutnya. Yang terakhir, untuk kelas yang kelima, batas atas itu adalah 50 atau dari kelas kelima itu dari 47 sampai 50. Sehingga tepi atasnya adalah 50,5. Nah, untuk mengisi ini semua, kita mulai dari kelas yang pertama, yaitu kurang dari 30,5. Kelas pertama itu mulai dari 31 sampai 34. Frekuensinya 5. Berarti yang kurang dari 30,5 atau kurang dari kelas ini itu tidak ada. Jadi, frekuensinya di sini adalah 0. Kemudian lanjut kita ke frekuensi kumulatif kurang dari 34,5. 34,5 itu adalah tepi bawah dari kelas kedua. Sehingga yang kurang dari 34,5 itu adalah di kelas yang pertama, yaitu ada sebanyak 5. Jadi di sini frekuensinya adalah 5. Frekuensi kumulatifnya. Kemudian kita lanjut. Frekuensi kumulatif kurang dari 38,5. 38,5 itu adalah tepi bawah kelas ketiga. Jadi yang kurang dari kelas ketiga itu adalah yang termasuk di kelas kedua dan kelas pertama. Ini frekuensinya ada sebanyak 15. Kita lanjut untuk frekuensi kumulatif kurang dari 42,5. 42,5 ini adalah tepi bawah dari kelas keempat. Sehingga yang kurang dari 42,5 yang termasuk di sana adalah kelas ketiga, kedua, dan ke-1. Frekuensinya ada sebanyak 33. Jadi, kelas ketiga, kelas kedua, dan kelas pertama, 5 tambah 10 tambah 18. Itu adalah 33. Lanjut, frekuensi kumulatif kurang dari 46,5. 46,5 itu adalah tepi bawah dari kelas interval atau kelas keempat. Yang kurang dari kelas keempat ini adalah kelas ketiga, yang kurang dari kelas kelima ya. Kelas keempat, kelas ketiga, kelas kedua, dan kelas pertama.
Jika anak-anak kita jumlahkan, ini ada sebanyak 45. Yang terakhir, kurang dari 50,5. 50,5 itu tepi atas dari kelas kelima. Jadi, kelas kelima juga masuk di sana. Kurang dari 50,5. Sehingga yang kurang dari 50,5 itu masuk kelas kelima sampai kelas pertama. Jadi frekuensi kumulatifnya ada sebanyak 50. Inilah cara untuk mengisi frekuensi kumulatif kurang dari untuk kita bisa membuat OGIF positif. Nah, setelah kita punya frekuensi kumulatif kurang dari ini, kita akan lanjut untuk menggambar OGIF positif. Nah, mari kita menggambar OGIF positif. Kita akan menggambar OGIF positif ya. OGIF positif. Nah, kita akan menggunakan tabel frekuensi kumulatif yang sudah kita buat tadi. Kita bawa ke diagram kartesius di sini, di mana di sumbu X ini karena kita ini tentang tabel nilai, berarti sumbu X kita isi nilai, kemudian di sumbu Y ini adalah frekuensi kumulatifnya. Nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Itu sama seperti saat kita membuat poligon atau diagram garis. Kita hubungkan antara sumbu X dengan sumbu Y, yaitu di kolom di nilai yang merupakan tepi kelas dan frekuensi kumulatifnya. Untuk 30,5 itu frekuensi kumulatifnya 0. Berarti kurang dari 30,5, berarti di sini dia 0. Kemudian kurang dari 34,5, frekuensi kumulatifnya adalah 5. Ingat, perhatikan sekali lagi skalanya di sini. Nah, setiap jaraknya di sini itu adalah sama. Juga di sumbu X. Berikutnya yang kurang dari 38,5 ada 15. Nanti kita hubungkan dengan 15. Di sini. Kemudian yang kurang dari 42,5 ada 33. Berarti kira-kira 33 kira-kira di sini. Selanjutnya yang kurang dari 46,5 itu frekuensinya 45. Kita hubungkan ke sini berarti dengan 45. Ada di sini. Kemudian kurang dari 50,5 itu ada 50. Berarti ada di sini. Nah, setelah kita bertemu dengan titik-titiknya, kita sekarang tinggal hubungkan dengan garis. Nah, jadilah OGIF positif dari tabel distribusi berkelompok yang kita punya. Berikutnya, kita akan lanjut membuat OGIF negatif, sama juga dari membuat tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk membuat OGIF negatif, kita perlukan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Kita akan buat terlebih dahulu. Untuk tabel frekuensi kumulatif lebih dari, kita juga menggunakan di sini kita masih gunakan tabel yang tadi ya. Nah, kita mulai menghitungnya. Yang pertama, frekuensi kumulatif lebih dari 30,5. 30,5 itu
merupakan tepi bawah kelas pertama. Jadi di bawah dari 31. Sehingga yang lebih dari 30,5 itu yang termasuk adalah kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Atau dengan kata lain semua kelas masuk sebagai lebih dari 30,5. Sehingga frekuensinya adalah total jumlah semua frekuensi dari kelima kelas, yaitu 50. Kemudian berikutnya, yang lebih dari 34,5. 34,5 itu tepi bawah dari kelas kedua. Sehingga yang lebih dari 34,5 yang termasuk di sana adalah kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Atau dengan kata lain, jumlah semua frekuensinya dikurangi dengan frekuensi kelas pertama. Itu jadinya 45. Berikutnya lebih dari 38,5. 38,5 itu adalah tepi bawah kelas ketiga. Sehingga yang masuk sebagai lebih dari 38,5 itu adalah kelas ketiga, keempat, dan kelima. Atau dengan kata lain, jumlah semuanya dikurangi dengan frekuensi kelas pertama dan kedua, yaitu 35. Selanjutnya, lebih dari 42,5. Ini adalah tepi bawah kelas keempat. Jadi yang termasuk lebih dari 42,5 itu adalah kelas keempat dan kelas kelima, yaitu sejumlah 17 frekuensinya, frekuensi kumulatifnya. Kemudian yang lebih dari 46,5 itu adalah tepi bawah kelas ke-5. Sehingga yang masuk lebih dari 46,5 itu adalah kelas kelima. Frekuensinya ada sebanyak 5. Yang terakhir, lebih dari 50,5. 50,5 itu adalah tepi atas dari kelas kelima. Di sini tidak ada yang lebih dari 50,5, sehingga di sini frekuensi kumulatifnya adalah 0. Ini yang akan kita bawa nanti ke kita gambar sebagai OGIF. Baik, mari kita menggambar OGIF negatif atau OGIF frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti yang sebelumnya, untuk nilai kita tuliskan di sumbu X ini sebagai tepi bawahnya semua, tepi kelasnya di sini. Kemudian di sumbu Y ini adalah frekuensi kumulatifnya. Di sini jaraknya pakai kelipatan 5 ya, tetap di sana. Baik, kita mulai menggambarnya. Untuk yang lebih dari 30,5, ini ada sebanyak 50. Berarti kita akan pasangkan. Ada di sini berarti 30,5 dengan 50. Kemudian 34,5 lebih dari 34,5 itu ada 45. 45 ada di sini. Selanjutnya kurang lebih dari 38,5 itu ada sebanyak 35. Ada di sini. Kemudian lebih dari 42,5 itu 17. Berarti kira-kira di sini 20, berarti 17 ada di sini. Lebih dari 46,5 itu 5, berarti tinggal di sini. Lebih dari 50,5 itu 0, tidak ada di sini. Tinggal kita hubungkan dengan garisnya. Maaf. Kita hapus dulu ya. Anak-anak pasti bisa menggambar yang lebih rapi. Ini adalah OGIF negatif
yang menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Demikian penjelasan tentang OGIF. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.